Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Faldi Fahrul, channel YouTube saya Ade Fahrul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Kita sering melihat atau menulis medsos atau sosmed. Ya, apa sih sebenarnya media sosial yang sering kita sampaikan, yang sering kita narasikan kepada teman-teman kita? Nah, tentunya kita harus melihat apa sih media sosial itu sendiri. Media sosial adalah sebuah media online. Online itu artinya langsung ya. Online itu lawannya offline. Kalau offline itu tunda. Jadi media sosial adalah atau sosial media adalah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Berpartisipasi artinya ada feedbacknya, ada respon, ada stimulus dan respon. TikTok, kalau bahasa mungkin kita dengar namanya TikTok seperti itu ya, TikTok. Jadi si A memberikan umpan, si B meresponnya, si B melempar umpan, si C meresponnya. Itu semua seperti itu. Jadi dia berjaringan atau bisa juga kita berbagi kepada siapapun. Nah, ini yang kita kenal dengan media sosial. Dia berpartisipasi, mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog ya. Blog itu adalah salah satu bentuk media sosial. Kita kenal blogger. Blogger itu adalah orang yang suka menulis di blog dia. Blog itu yang semacam kolom ya, semacam ruang untuk kita berbagi informasi. Kemudian mempunyai jaringan sosial. Kemudian ada forum dan juga adanya di media virtual. Nah, kita juga kenal dalam virtual apa media virtual. Jadi media virtual adalah media yang tidak kelihatan tapi nampak. Kalau kita melihat angin, tidak mungkin ada angin, tapi terasa sejuknya. Kalau kita melihat gelombang, kita nggak tahu tuh seperti apa, tapi bergerak airnya, itu kita sebut gelombang. Kemudian juga blog dengan jaringan sosialnya merupakan bentuk sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, itu yang kita bisa lihat mengenai media sosial. Nah, media sosial merupakan salah satu media yang sekarang ada, yang dititipkan Allah kepada kita, yang generasi terdahulu atau sebelum kita, katakanlah tahun 2000 ya. Saya ingat sekali ketika saya studi di Malaysia itu sudah ada, tapi ada diskusi menarik di antara kita para student pada saat itu. Nanti kata teman itu, mungkin dia ngerti media sosial, ketika kita menelpon kita akan kelihatan siapa lawan bicara kita. Misalnya saya di Jakarta, kemudian ada teman di luar negeri, atau ada teman juga di seluruh dunia. Ketika dia telepon dengan saya, dia lagi di kamarnya misalnya, atau lagi di ruangan, lagi di tempat tertentu perpustakaan misalnya, itu akan kelihatan nantinya. Saya nggak percaya apa iya ya. Jangankan untuk percakapan kita terlihat, untuk suara, masukkan suara aja itu susah sekali. Bahkan dulu kita kenal namanya SMS ya. Apa tuh singkatannya? Short message apa sosial atau apa ya, saya nggak ingat singkatannya. Nah, dari itu saya nggak yakin itu dialog saya dengan teman-teman tuh tahun 1997 ya. Kemudian 98, 99, tahun 2000 mulai kelihatan, ternyata terbukti. Dulu kalau kita mau bersosial media misalnya ya, itu harus bayar, ada roaming namanya, kemudian kartunya mahal sekali, pulsanya mahal sekali, jaringannya belum tentu ada. Nah, kalau kita di rumah misalnya mau telepon ke Bandung misalnya udah ketakutan karena kita harus bayar yang internasional. Nah, seperti itu. Sorry, kalau di Bandung itu kita mau telepon yang interlokal, wah bayar sekali tuh ya, ketakutan. Apalagi kalau kita mau telepon saudara kita yang lagi naik haji, ya kita telepon lah dan 5-10 menit, waduh itu udah ratusan ribu bayar kita.
pulsanya ya. Nah, sekarang kita bisa lebih leluasa. Jadi teman-teman yang sudah aktif di dunia sosial media atau media sosial, kalau tidak digunakan itu sangat rugi bagi kita. Kenapa rugi? Semuanya sudah terbuka. Mau cari bahan kuliah, mau cari resep masakan, tentang otomotif ada semua. Jadi media sosial merupakan suatu media yang instan, cepat sekali kita mendapatkannya. Kemudian dia memiliki berbagai fungsi dan perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk menggunakannya dalam berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta-merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli. Para ahli itu sudah merumuskan beberapa pengertian dari media sosial. Media massa memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Pasti ya, semua media itu berdampak dalam kehidupan manusia. Harus didesain, harus dirancang, harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga media sosial itu tetap berfungsi sebagai media. Kalau kita lihat media selama ini kan fungsi hiburan, kontrol sosial, kemudian informasi, kemudian penyampaian pesan. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai yang kita kenal sekarang ini namanya hoax ya. Seperti yang dikemukakan oleh Henry misalnya bahwa pengertian media sosial merupakan situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap orang atau setiap individu untuk membangun profil publik atau semi publik dalam sistem yang terbatas. Kemudian ada daftar pengguna lainnya dengan siapa mereka berhubungan. Jadi berjaringan ya, mempunyai relasi satu dengan lainnya. Dan terlihat serta menjelajah di komunikasi antar mereka. Yang orang lain juga bisa lihat kalau dia bergabung. Kalau tidak bergabung, dia tidak bisa melihat kegiatan kita. Sementara dari pakar lainnya misalnya Philip Kotler ya dan Kevin Kettler ya, media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, audio atau audiovisual. Dan yang terjadi satu sama lainnya untuk kegiatan yang bermanfaat tentunya ya. Nah, itu kata Kotler. Kemudian teknologi web sudah memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk membuat dan menampilkan dirinya. Yang terpenting adalah dia bisa menyebarkan konten yang baik yang dari mereka sendiri ya. Begitu juga kalau kita lihat misalnya bentuk-bentuk media sosial, ada post di blog, di tweet, Instagram. Nanti kita jelaskan dari masing-masing yang saya sebutkan ini. Facebook, video, kemudian ada YouTube yang dapat diperoleh dan diproduksi oleh setiap orang, kemudian bisa ditonton jutaan pasang mata ya. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali orang yang akhirnya kaya dengan media sosial. Sekarang ini yang seingat saya yang memberikan uang ya adalah Facebook. Terakhir saya dengar Twitter juga bukan Twitter, Instagram ya, udah mulai katanya untuk memberikan rewardnya kepada kita ketika kita bisa menampilkan konten yang baik. Kemudian ada juga kita dikenal jadinya oleh masyarakat umumnya. Jadi pemasang iklan tidak harus membayar uang kepada penerbit, cukup dengan beriklan. Misalnya gini, saya mempunyai buku, kemudian saya iklankan buku itu. Saya punya salon, saya punya bengkel, saya punya lembaga pendidikan. Nah, itu iklan gratis bagi kita kalau kita bisa memanfaatkan potensi dari media sosial. Jadi yang tadinya kita berbayar masang iklan, sekarang bisa gratis itu. Tapi tentunya kontennya harus bagus. Kemudian kita masuk kepada fungsi media sosial. Media sosial pada saat ini telah membangun sebuah kekuatan ya. Ada pressure baru, alat penekan baru. Alat yang bisa masyarakat lihat setiap detik
apapun kondisinya, gerak-gerik masyarakat dilihat oleh masyarakat. Perilaku gerak-gerik, warna, kemudian mungkin bahasa lain gestur ya. Nah, kita akan lihat nanti fungsi dari media sosial. Yang pertama adalah media sosial mendukung demokratisasi bermedia. Jadi kalau kita udah sepakat negara kita negara demokrasi, maka harus dibuka ruang-ruang publik untuk kita memberikan partisipasinya. Dan mentransformasi konten kita dari kita untuk komunitas kita tentunya ya. Yang kedua adalah media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia satu dengan lainnya dengan menggunakan internet dan media web misalnya. Kemudian yang ketiga adalah media sosial berhasil mentransformasi praktek komunikasi baik searah ataupun tidak searah, baik dialog atau monolog, seperti itu ya. Dari satu orang ke orang yang lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu pemerintah ke pemerintahan lain. Kemudian ini adalah sebagai bentuk dialog yang ada di kita. Selain itu, dari Punto Adi misalnya ya, Punto Adi itu dia mengatakan ada beberapa fungsi media sosial. Yang pertama adalah keunggulan membangun personal branding ya, membranding, mengangkat reputasi kita melalui media sosial adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensnya yang menentukan. Jadi kalau kita mau mengirimkan sesuatu, audiens yang menentukan, bukan kita. Yang kita hanya menyampaikan, hanya mengupload kata orang sekarang ya. Kemudian yang kedua, menurut Punto Adi tadi, media sosial memberikan kesempatan yang besar bagi kita untuk kita berinteraksi, untuk lebih dekat lagi, baik kalau di dunia perdagangan antara produser dengan konsumen. Media sosial juga menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual ya. Bisa yang private misalnya. Ada juga yang publik umum ya. Nah, kalau kita di YouTube itu ada yang private dan yang publik ya. Ada yang boleh dikatakan semua orang, ada juga cukup kita sendiri atau beberapa orang saja. Kemudian karakteristiknya, kita masuk sekarang kepada karakteristik media sosial. Karakteristik media sosial yang pertama adalah partisipasi. Ya, kita harus berpartisipasi, mendorong siapapun udah itu memberikan umpan balik setiap ada media sosial yang kita unggah ya, atau kita unggah itu bahasanya kita ambil, kita tarik, kita download ya. Sehingga dapat bisa memberikan makna yang tersendiri bagi kita. Kedua adalah keterbukaan. Jadi kebanyakan media sosial ini menginginkan umpan balik, menginginkan reaksi dari kita dan partisipasi kita dengan berbagai cara, apakah voting atau ada jajak pendapat dan seterusnya. Yang ketiga adalah perbincangan. Perbincangan itu pasti ya. Kemungkinan ini terjadi karena perbincangan maupun dialog antara 1-2 orang atau sekelompok orang. Sekarang media sosial bisa didengarkan di sekian ribu orang ya. Bahkan ada beberapa media sosial kalau kita kenal namanya podcast, itu sekali tayang itu bisa 1-2 juta yang mendengarkannya. Kemudian yang keempat ya, keterhubungan. Nah, ini penting ya. Karena mayoritas pengguna media sosial tumbuh dan berkembang karena terjadi suatu kemampuan untuk melayani berbagai persoalan, berbagai masalah sosial. Sekarang kita ambil contoh misalnya politik, itu bisa dijawab dengan media sosial. Kesehatan, nah,
Ada kita kenal namanya Halo Dokter. Kemudian juga Dokterku ya. Begitu juga kalau kita mau ke rumah sakit, kita bisa langsung berkomunikasi dengan dokter ketika ada media sosialnya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas juga mengenai jenis-jenis media sosial. Ini masih menurut Kotler dengan Keller ya. Itu terdapat 3 macam platformnya media sosial. Yang pertama adalah kita sebut dengan forum dan komunikasi online. Mereka datang dari segala penjuru, kemudian dia membuat suatu konten dan ditonton oleh pelanggan. Kemudian juga dia bisa memposting hal-hal yang baik. Kemudian bisa mengirimkan pesan, bisa chatting, bisa diskusi dengan orang lain. Yang kedua adalah kita kenal namanya blog ya. Blog itu adalah suatu platform yang kita gunakan untuk mengeluarkan ide kita, gagasan kita, supaya orang bisa tahu apa sih ide kita atau gagasan kita atau pikiran kita terhadap suatu masalah. Kemudian juga kita lihat beberapa jenis media sosial, misalnya bookmarking ya. Bookmarking itu adalah sebuah kesempatan untuk men-share link kita dan tag-nya yang diminati. Kemudian juga ada namanya wiki, suatu situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya kita kenal situs knowledge ya, sharing, wiki travel. Kemudian ketiga adalah Flickr ya, Flickr, situs yang dimiliki Yahoo. Yahoo mungkin sekarang saya nggak tahu ya, apakah masih Yahoo ya, yang mengkhususkan sebuah image di-share dengan kontributor kita. Kemudian yang keempat adalah creating opinion. Melalui media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain yang baik kita kenal atau tidak kenal. Kemudian yang kelima kita kenal jejaring sosial ya. Jejaring sosial itu kita bisa lihat sekarang ini ya, yang namanya Facebook, WhatsApp, Line, YouTube, Twitter, Instagram, dan turunan lainnya. TikTok terakhir juga sudah menjadi kebiasaan kita ya, atau habit kita, bahwa kita selalu melihat TikTok. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan media sosial. Kemudian juga kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir ini, media sosial memberikan bentuk satu jaringan, sudah pasti ya, informasi, arsip, dokumentasi, mendokumenterkan semua pemikiran kita. Kita nggak perlu lagi apakah nulis buku, tapi cukup dengan di media sosial. Tapi juga tuh ada kekurangannya. Kekurangannya kalau nggak ada pulsa atau jaringan rusak, atau istilahnya apa ya, kalau kita derajatnya ya dirobah ya, misalnya sudut-sudutnya, sudut pengambilan ya, sinyal ya, sinyal berubah juga dia. Kemudian juga bisa menjadi sebagai alat stimulasi sosial, karena kita selalu berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa jenis media sosial, tapi sekarang ini kalau kita perhatikan ada banyak sekali media sosial yang ada di saat ini. Misalnya WhatsApp ya, atau kita kenal dengan WA. Adalah YouTube ya. YouTube itu udah familiar dengan kita. Jadi YouTube itu didirikan oleh 3 orang ya, kalau nggak salah 3 orang ya, pada tahun 2005. Kemudian sekarang menjadi booming, menjadi orang tahu semua. Itu YouTube pertama ya, dimotori oleh 3 anak muda pada tahun 2005.
Sekarang 2021 berarti sudah 16 tahun berkembang terus YouTube itu. Yang kedua ada Instagram. Instagram itu adalah jenis sosial yang tak kalah menariknya dari media atau platform lainnya. Situs ini juga berhasil merebut perhatian para penggunanya melalui fitur berbagai foto dan video singkatnya. Kemudian juga yang namanya Facebook. Jadi bukan face itu muka book ya, bukannya muka buku ya, tapi platform yang didirikan oleh si Mark Zuckerberg ya, itu anak muda juga. Tadinya dia hanya ingin berkomunikasi dengan teman-teman dia di kampus, akhirnya dia berkembang terus. Sekarang Facebook itu menjadi mendunia. Kemudian berikutnya adalah Twitter. Nah, berbeda dengan jenis-jenis media sosial lainnya, Twitter bekerja dengan menggunakan teks, kebanyakan teks ya, foto dan video. Twitter banyak juga digunakan oleh penggunanya lantaran memiliki fitur yang memungkinkan orang itu bisa berbagi apa, menulis agak panjang. Jadi ada beberapa media sosial yang terbatas menulisnya, tapi ke Twitter agak panjang dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga kita bisa lihat yang selain Twitter ada Line, ya. Line ini jenis media sosial berikutnya yang berasal dari negara Sakura, ya. Perusahaan itu berasal dari negara Sakura ya, Jepang. Kemudian juga tak kalah hebatnya sehingga menarik perhatian untuk berbagai sarana kehidupan, misalnya untuk strategi pemasaran, untuk komunikasi satu dengan lainnya. Nah, lain itu memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, membuat perkumpulan pengguna, membagikan foto, video. Kemudian ada juga yang kita kenal namanya stiker ya, stiker yang lucu-lucu ya. Nah, sekarang yang lagi disukai anak-anak muda ya, anak-anak milenial adalah TikTok. Hingga saat ini TikTok itu berhasil merebut hati masyarakat Indonesia dan mampu secara mengejutkan masuk kepada 10 media populer di Indonesia. Coba kita lihat, semua orang menggunakan TikTok ya. TikTok ini pertama kali adalah aplikasi yang dikembangkan di Cina. Kalau tadi Line di Jepang, sekarang TikTok itu di Cina dengan menampilkan berbagai video dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, misalnya proses edit, kemudian bisa kita tayangkan, kemudian bisa dinikmati orang lain. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah Snapchat ya, berbeda dari yang lainnya. Snapchat ini adalah berasal dari Amerika Serikat. Mungkin nggak terlalu familiar ya dengan teman-teman di Indonesia ya, Snapchat ya. Dia memberikan fitur yang lebih unik ya. Kemudian mengembangkan aplikasinya dengan berbagai hal, misalnya mengirim video, mengirim foto. Tapi jarang sekali ya kita melihat para milenial ya, memang pengguna paling banyak milenial menggunakan yang namanya Snapchat ya. Kemudian berikutnya Tumblr. Tumblr itu adalah platform media sosial juga yang tak kalah baiknya. Dia itu berbasis blog dan menggunakan berbagai konten maupun tulisan. Tapi juga jarang ya kita temukan orang menggunakan yang namanya Tumblr. Tulisannya mungkin agak unik ya, TUMBLR. Nah, silakan dieja apa tulisannya. Kemudian juga berikutnya adalah Pinterest ya. Pinterest ya. Pinterest adalah media platform yang berbeda dengan media sosial lainnya. Nah, Pinterest merupakan platform dan berbagai foto yang mampu dikategorikan ke dalam folder atau album. Nah, dia jadi mempunyai album dia ya di sini. Kelebihannya adalah tetap dapat menggunakan repaint. Repaint itu merespon kembali ya pada pin akun lainnya, meskipun tidak saling mengenal satu sama lainnya. Nah, kemudian ada juga yang jarang kita dengar namanya Reddit.
Reddit itu adalah platform media sosial juga, sama dengan Twitter. Reddit, Reddit ya tulisannya. Tulisannya saya aja REDDIT. Reddit memungkinkan penggunaannya untuk saling berdiskusi satu sama lainnya mengenai suatu topik tertentu. Sekarang ini Reddit itu digunakan, menurut data yang saya miliki itu, mencapai 330 juta pengguna di seluruh dunia, membuat Reddit kian cepat berkembang karena sebagai media untuk berdiskusi ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat ternyata media sosial itu sudah berkembang sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi yang namanya media apapun ada nilai plus dan minusnya. Tinggal kita yang menggunakan media tersebut untuk dibawa kemana. Apakah dibawa kepada kebaikan? Bisa jadi. Apakah dibawa kepada keburukan? Bisa jadi. Jadi semua yang namanya media sosial ini ada nilai negatif dan positifnya. Tergantung kita yang membawakannya. Makin kita sadar bahwa ini memang harus disampaikan informasinya, maka menjadi baik. Tapi kalau kita ingin berbuat jahat, banyak sekali. Media-media sosial kan ada yang kita kenal namanya judi online, kemudian ada, mohon maaf nih, perdagangan manusia, pencurian, penggelapan uang, pemalsuan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dalam video ini teman-teman bisa memahami semua media sosial yang sekarang menjadi bagian dari hidup kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan di subscribe-nya, di share, dikasih komentar, dan diberikan komentar yang baik tentunya ya. Saya tunggu teman-teman lainnya ingin bertanya seperti apa, saya akan tunggu dan ditulis di deskripsinya atau di bagian bawah itu kalau kita lihat di YouTube untuk menulis pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, mudah-mudahan berguna, dan saya ucapkan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa gunakan media sosial ini untuk hal yang baik. Di negara kita ini sangat diperlukan pemikiran, diperlukan gagasan, terlebih lagi COVID ini mungkin ada usulan dari masyarakat yang bisa disampaikan di media sosial. Dan saya himbau kepada generasi muda sebagai pengguna yang paling besar, bisa digunakan untuk hal yang positif. Jangan hal yang negatif, yang beberapa contoh sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus membangun bangsa ini dengan media sosial. Karena media sosial sekarang ini sudah menjadi daya tekan atau menjadi pressure group ya, kekuatan baru untuk melawan hal-hal yang tidak baik atau juga melawan hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi